Komisi Pengawas Persaingan Usaha memprediksi terdapat potensi kenaikan harga komoditas bawang putih pada akhir Maret atau awal April 2021. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompetisi dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Kali ini bersama saya Siti Wardayani. Edisi Pod Country kali ini yaitu pembacaan berita seputar KPPU sepekan terakhir yang dibacakan dari akun media sosial resmi KPPU dan sumber resmi lainnya. Kira-kira ada berita apa aja ya hari ini? KPPU Kanwil 2 lakukan pantauan harga di 5 provinsi untuk cegah tindakan anti persaingan dalam perdagangan daging sapi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha khususnya Kantor Wilayah 2 yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung menemukan adanya indikasi kesepakatan pedagang daging sapi di Bandar Lampung untuk menyesuaikan harga daging sapi di tingkat konsumen di Kota Bandar Lampung pada tanggal 21 Januari 2021. Kesepakatan tersebut ditemukan dalam bentuk surat edaran Persatuan Pedagang Daging atau PPD Bandar Lampung nomor 01-PPS-1-2021 yang berencana bersama-sama menyesuaikan harga jual daging sapi di tingkat konsumen di Kota Bandar Lampung menjadi Rp125.000 per kilogram mulai tanggal 21 Januari 2021. Temuan tersebut diperoleh Kanwil 2 dalam aktivitas pemantauan harga daging sapi yang dilakukan di 5 provinsi wilayah kerja kantor tersebut. Menindaklanjuti temuan tersebut, Kanwil 2 telah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Persatuan Pedagang atau PPD Bandar Lampung, dan beberapa perusahaan feedlotter di wilayah Provinsi Lampung. Dalam rapat tersebut, Kepala KPPU Kanwil 2 Wahyu Bekti Anggoro telah memberikan berbagai masukan guna mengantisipasi berkembangnya permasalahan daging sapi di Provinsi Lampung. Sebagai informasi, beberapa hari terakhir, KPPU Kanwil 2 secara intensif melakukan pemantauan harga daging sapi di 5 wilayah provinsi kerjanya, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung. Guna mengantisipasi tindakan anti persaingan oleh pedagang daging seiring dengan adanya surat edaran dari Asosiasi Pedagang Daging Indonesia atau APDI nomor 08-DPD-APDI-1-2021 yang berisi himbauan penghentian aktivitas perdagangan daging di wilayah Jabodetabek pada tanggal 19 sampai dengan 22 Januari 2021. Pemantauan tersebut salah satunya juga ditujukan untuk melakukan pengumpulan data harga dan stok daging sapi untuk melihat potensi permasalahan yang terjadi pada komoditas daging sapi. Berdasarkan pemantauan KPPU Kanwil 2, harga daging sapi di Provinsi Sumatera Selatan berada pada harga Rp130.000 per kilogram, sedangkan untuk Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bangka Belitung berada pada harga Rp120.000 per kilogram. Dan harga daging sapi di 5 provinsi wilayah kerja terpantau stabil sejak Januari 2020. Selanjutnya, di salah satu rumah potong hewan atau RPH Provinsi Lampung ditemukan bahwa harga beli sapi hidup mengalami kenaikan sejak bulan Oktober 2020 dengan akumulasi kenaikan total sampai dengan Januari 2021 sebesar Rp2 juta per kilogram. Padahal RPH di Provinsi Lampung sudah bertahan untuk tidak menaikkan harga sejak bulan Oktober 2020. Sehingga berimbas banyaknya RPH yang terpaksa tutup akibat kerugian yang dialaminya. Sementara itu, pada tingkat feedlotter didapatkan keterangan bahwa harga beli sapi impor sudah mengalami kenaikan sejak bulan Juli 2020. Kenaikan harga beli sapi impor dipicu karena kesediaan stok di tingkat pemasok di negara eksportir yaitu Australia berkurang.
karena bencana banjir di Australia Timur yang terjadi pada tahun 2018 dan menyebabkan matinya 600.000 ekor sapi. Selain itu, menguatnya nilai tukar dolar Australia terhadap dolar Amerika juga ikut mendorong kenaikan harga sapi impor di tingkat importir. Dalam waktu dekat, KPPU Kanwil 2 akan tetap melakukan pemantauan harga di setiap tingkatan rantai distribusi daging sapi guna mencegah perilaku anti persaingan di 5 provinsi wilayah kerja KPPU Kanwil 2, khususnya di Provinsi Lampung. Selanjutnya, harga bawang putih berpotensi naik, pemerintah perlu antisipasi stok. 22 Januari 2021, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memprediksi terdapat potensi kenaikan harga komoditas bawang putih pada akhir Maret atau awal April 2021 jika tidak ada penambahan pasokan komoditas tersebut pada awal tahun ini. Potensi tersebut disebabkan oleh kemungkinan habisnya stok bawang putih pada Maret 2021. Selama ini, bawang putih merupakan salah satu komoditas yang ketersediaannya dipenuhi melalui impor, kurang lebih 80-90% dari total kebutuhan. Sebagaimana diketahui, gejolak harga bawang putih selama 4 tahun terakhir selalu terjadi pada semester pertama, khususnya pada bulan Februari hingga Mei. Misalnya pada tahun 2020, harga rata-rata bawang putih mengalami puncaknya di harga Rp48.170 per kilogram di bulan Februari, bahkan pernah mencapai Rp52.397 per kilogram di bulan Mei 2017. Awal tahun ini, berdasarkan beberapa data, stok akhir bawang putih dan pada tahun 2020 adalah sekitar 150.000 ton. Dengan skenario konsumsi normal bulanan bawang putih yang berkisar 40.000 hingga 48.000 ton per bulan, stok akhir 2020 hanya bisa memenuhi konsumsi bawang putih hingga akhir Maret 2021. Stok tersebut tidak cukup memenuhi kebutuhan bulanan bawang putih pada April 2021. Kekurangan stok tersebut jika tidak dipenuhi dengan penambahan pasokan, misalnya melalui realisasi impor, tentunya akan menciptakan potensi kenaikan harga bawang putih yang kemungkinan terjadi menjelang habisnya stok tersebut. Pola gejolak harga bawang putih tahunan dapat kembali terjadi. Untuk itu, KPPU meminta pemerintah untuk bersikap antisipatif untuk segera mengambil langkah-langkah pengamanan stok agar gejolak harga bawang putih tidak terjadi dan persaingan antar pelaku usaha tetap terjaga. Sebagaimana diketahui bahwa bawang putih tidak masuk dalam kategori bahan komoditi pokok. Hal ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Kondisi tersebut berimplikasi kepada tidak diperlukan adanya intervensi yang ketat dari pemerintah, khususnya berupa tata niaga importasi untuk komoditi bawang putih. Potensi masalahnya adalah prosedur importasi saat ini mengacu kepada pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura menggunakan rekomendasi impor produk hortikultura dan surat persetujuan impor yang telah disederhanakan oleh pasal 33 ayat 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang pengaturan teknisnya dibuat dalam peraturan pemerintah. Saat ini belum terdapat rancangan peraturan pemerintah atas perubahan tersebut. Kondisi ini turut dapat berpengaruh pada upaya pemenuhan pasokan melalui proses importasi bawang putih. KPPU dan Pemprov Jawa Barat akan eratkan kerjasama. Bandung, 22 Januari 2021, kerjasama yang erat antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah terjalin sejak KPPU berdiri di tahun 2000.
Kerjasama ini semakin erat dengan disahkannya Memorandum of Understanding atau MOU yang ditandatangani kedua belah pihak pada tahun 2014 serta dukungan penuh Pemprov Jawa Barat dalam pembukaan KPPU Kantor Wilayah 3 Bandung. Sebagai daerah dengan tingkat kemitraan yang dipandang sangat baik, pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu mitra KPPU dalam turut mengembangkan tugas dan peran KPPU pada proses penegakan hukum, persaingan usaha, dan pengawasan kemitraan. Menyambung rencana kerjasama yang lebih erat lagi, KPPU dan Pemprov Jawa Barat melakukan pertemuan tertutup dengan pembahasan tingkat lanjut mengenai dukungan keduanya. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua KPPU Kodrat Wibowo, Wakil Ketua KPPU Guntur S. Saragih, Sekretaris Jenderal KPPU Charles Panji Dewanto, dan Kepala KPPU Kanwil 3 Aru Armando, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima langsung dan didampingi oleh sejumlah pimpinan biro di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Kodrat menyampaikan apresiasi terhadap Pemprov Jawa Barat atas sinergi dan komunikasi yang sangat luar biasa dengan KPPU, terutama Pemprov Jawa Barat yang dalam pembuatan kebijakannya telah memegang teguh prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat serta turut mengembangkan UMKM yang berdaya saing di provinsi ini. Lebih lanjut, Kodrat juga menyatakan dukungan KPPU kepada Pemprov Jawa Barat dalam pelibatan Kanwil 3 dalam gugus tugas dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 dan tim Satgas Kemitraan Sektor Peternakan. Ridwan pun menyambut baik rencana perpanjangan kerjasama keduanya dan akan terus mendukung langkah KPPU di Jawa Barat. Kedepan, Ridwan berharap KPPU dapat pula mengiringi langkah Pemprov Jawa Barat dalam perbaikan ekonomi dan kebijakan di daerah Jawa Barat. Kami berharap KPPU dapat ikut memperbaiki praktik ekonomi di Jawa Barat dan ikut meluruskan yang sembaut serta menjernihkan yang keruh. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kuatkan putusan KPPU atas persekongkolan tender dalam pengadaan sistem penyediaan air minum di Kota Bandar Lampung. 27 Januari 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan menolak permohonan keberatan oleh para terlapor atas putusan KPPU nomor 14 KPPU/L/2019 terkait dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pelelangan proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU terkait sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kota Bandar Lampung. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 27 Januari 2021 mempertahankan putusan KPPU tersebut. Dugaan persekongkolan dalam pengadaan badan usaha pelaksana atas proyek KPBU untuk SPAM Kota Bandar Lampung tersebut bersumber dari laporan masyarakat dan mulai disidangkan KPPU pada pertengahan tahun 2019. Perkara ini melibatkan berbagai telapor yaitu PDAM Y Rilau Kota Bandar Lampung atau telapor 1, PT Bangun Cipta Kontraktor telapor 2, dan PT Bangun Cipta Sarana telapor 3. Dalam persidangan Majelis Komisi KPPU yang dipimpin oleh Ukay Karyadi SEME dan beranggotakan Dr. Andes Chandra Setiawan MM PhD dan Dini Melani SHME tersebut, KPPU menemukan berbagai bukti persekongkolan melalui pemberian kesempatan eksklusif oleh terlapor 1 kepada terlapor lainnya untuk memenangkan pengadaan tersebut. Atas pelanggaran tersebut, pada 26 Februari 2020, Majelis Komisi KPPU menjatuhkan putusan dan menyatakan para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menghukum para terlapor dengan total denda yang hampir mencapai 8 miliar. Dengan rincian berikut: terlapor 1 sejumlah 1.747.000.000 rupiah, terlapor 2 sejumlah 3.843.000.000 rupiah, dan terlapor 3 sejumlah 2.358.000.000 rupiah.
Para telapor kemudian mengajukan keberatan atas putusan KPPU di berbagai pengadilan negeri, yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejalan dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2019 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU, dalam hal keberatan diajukan telapor di berbagai tempat kedudukan hukum, maka dibutuhkan penunjukan oleh Mahkamah Agung atas pengadilan negeri mana yang akan memeriksa keberatan tersebut. Pada 27 Mei 2020, MA menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa keberatan para telapor. Setelah melewati berbagai proses pemindahan berkas keberatan, persidangan dengan nomor register perkara 161-PDT-SUS-online.KPPU-2020-PN.JKT-PST tersebut pun dimulai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 8 Desember 2020. Sekian berita seputar KPPU sepekan belakang yang dibacakan dari akun media sosial resmi KPPU dan sumber resmi lainnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada sobat kompetisi yang sudah setia mengikuti channel Pod Country. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Saya Siti Widayani undur diri, sampai bertemu di podcast lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.